Ya halo teman-teman, di video kali ini saya akan kasih tahu cara agar Windows tidak lemot dan lancar pada PC dan laptop. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai. Oke, jadi video ini tuh seperti langsung ke intinya ya, inti dari pembahasan gimana sih biar Windows itu tidak lemot dan lancar jaya. Nah, sebenarnya untuk caranya itu banyak banget, cuma di sini gua langsung ke intinya agar durasi video itu semakin lebih kecil ya atau tidak terlalu panjang untuk kalian tonton. Jadi kita langsung aja. Jadi di sini untuk pengguna Windows yang Windows 10 ya terutama. Nah, jadi untuk cara yang pertama ini khusus pengguna Windows 10. Kalian silahkan cari aja di menu pencarian Windows. Ketik yang namanya background apps seperti ini. Nah, kalau di Windows 11 itu nggak ada ya, tapi kalau di Windows 10 tuh ada. Kalau kalian cari background apps, nanti kalian tinggal pilih yang paling atas. Atau kalau misalkan kalian bingung, kalian tinggal pergi ke settings. Lalu di settings, kalau nggak salah di tampilan Windows 10 ya, itu di privacy and security yang gambarnya itu gembok. Lalu di dalam situ, kalian tinggal scroll ke bawah sampai ketemu background apps. Kalau sudah ketemu, kalian silahkan matikan atau di-off-kan. Karena nantinya untuk aplikasi-aplikasi yang di bawah ya, yang ada listnya itu, nanti mereka ini pada nyala dan berjalan di halaman belakang atau di latar belakang atau di background yang membuat resource komputer kita itu kemakan guys ya. Oke, kemudian yang kedua di sini kita perlu mematikan service. Untuk servisnya di sini gua langsung ke intinya juga. Jadi untuk service ya kalau kesimpulan gue itu cuma dua yang perlu kita matikan. Jadi kalian silahkan cari di menu pencarian Windows, ketik service, lalu kalian pilih service yang paling atas ini ya. Nah, kemudian di service ini kalian silahkan cari yang namanya sysmain. Sysmain, atau kalau kalian nggak ada sysmain, berarti namanya itu superfetch. Oke, jadi untuk service satu ini itu bagi kalian yang masih pakai ya, pakai hard disk drive atau HDD di komputer atau laptop kalian, untuk service ini bisa dimatikan. Tapi kalau kalian sudah pakai SSD untuk sistemnya, nah untuk apa namanya service sysmain ini mungkin nggak perlu dimatikan ya karena nggak ada masalah gitu loh. Karena setahu gue pengguna hard disk drive atau HDD untuk Windows atau dipakai untuk sistem itu biasanya lemot guys. Untuk bootingnya, lalu untuk proses transfer file. Jadi untuk service sysmain atau superfetch itu perlu dimatikan. Cara matiinnya kalian tinggal klik kanan, lalu properties. Lalu kalian startup tipenya pilih disable. Lalu kalau statusnya running bisa kalian stop. Lalu apply dan oke. Jadi di sini gua tidak mematikannya karena gua di sini sudah pakai SSD NVMe M.2 ya. Jadi yang dimana untuk service ini mungkin nggak bermasalah bagi gua. Lalu service yang kedua itu adalah Windows Search. Kalian cari aja Windows Search. Windows Search itu ini ya. Nah, jadi untuk Windows Search itu mungkin dari kalian ada yang belum tahu ya. Untuk Windows Search ini, jadi Windows Search itu kayak kita itu lagi cari di menu pencarian Windows yang ini ya. Kayak misalkan kita ketik run atau mungkin ketik cmd atau mungkin ketik game kita misalkan di sini Roblox atau mungkin Valorant ya seperti ini. Nah, kalau itu pun sudah berhasil ya atau sudah lancar, di sini kita juga harus mematikan Windows Search di servisnya ini karena untuk Windows Search ini sangatlah memakan resource juga ya. Kalau di sini untuk statusnya running ya. Jadi cara matinya sama, kalian tinggal klik kanan properties. Tipenya kalian pilih disable. Kalau running bisa kalian stop. Lalu apply dan oke. Nanti untuk hasilnya saat kalian search ya di menu pencarian Windows, misalkan gua Valorant. Nanti setahu gua untuk Windows search-nya itu akan nah ini ya. Ada statusnya guys. Jadi search indexing was turned off, turn indexing back on. Jadi ini your result are incomplete. Your result incomplete, search indexing was turned off for complete result. Jadi ini nggak masalah sih guys, karena kalian masih bisa searching di menu pencarian Windows kalian. Nah, seperti ini, kayak gini. Kemudian yang ketiga, di sini kita masuk ke MS Config. Jadi kalian tinggal cari di menu pencarian Windows, ketik MS Config, lalu kalian pilih sistem configuration yang paling atas. Kemudian di sini kalian pergi ke boot, lalu kalian centang no GUI boot, centang saja. Lalu advanced options, pergi ke situ. Lalu di sini kalian centang number of processors.
Jadi number of processors ini kalian wajib centang dan pilih untuk angkanya paling tinggi atau paling besar. Contoh kalau angka paling besarnya 12, maka pilih 12. Kalau cuma sampai 8, pilih 8. Atau tertingginya sampai 2, kalian pilih 2. Dan seterusnya seperti itu. Di sini gua paling tinggi 12, gua pilih 12 di sini. Lalu klik OK. Lalu apply. Kemudian kalian pergi ke service, samping kanannya boot. Kemudian kalian centang hide all Microsoft Service. Kemudian di sini kalian silakan matikan service dari beberapa aplikasi yang terinstall pada komputer atau laptop kalian. Ini penting banget sih, karena kalau kalian punya aplikasi yang nggak kepakai, itu kalau bisa ya service-nya itu dimatiin guys. Karena kalau nggak, nanti dia bakal jalan terus guys ya di background atau di latar belakang komputer kalian. Jadi di sini gua juga bakal pilih sih. Kayaknya nggak ada ya, karena semua di sini tuh penting guys ya kalau di gua. Iya, penting semua sih. Oke, mungkin dari kalian ada yang perlu dimatiin atau centangnya dihilangkan. Jika sudah selesai, kalian bisa klik apply, lalu OK, dan pilih exit without restart. Lalu selanjutnya yang keempat, di sini kita pergi ke text manager. Jadi klik kanan pada text bar kalian, lalu pilih text manager. Kemudian di sini kalian pergi ke startup atau startup apps. Lalu di sini kalian silakan matikan beberapa startup pada aplikasi yang tidak kalian pakai. Jadi kalau kalian mengalami yang namanya bootingnya itu lama banget, atau masuk ke Windows itu lama banget, atau mungkin Windows atau sistemnya itu loadingnya lama banget, nah itu kemungkinan banyak aplikasi, program, atau software yang sedang loading di background komputer kalian, tanpa kalian sadari. Caranya itu nanti kalian tinggal pilih aja beberapa aplikasi yang kalian tahu, atau mungkin yang tidak kalian tahu itu mending kalian matiin saja. Dengan cara klik kanan, pilih disable. Ya, pilih disable, nanti untuk statusnya di sini bakal langsung ke tulis disable ya, seperti ini. Ini ada yang mati, ini ada yang nyala, ini gua udah pilih-pilih ya. Jadi ini nggak penting, ini penting. Nah, jika sudah kalian pilih, kalian bisa tutup saja untuk Test Manager. Lalu yang kelima, di sini kita perlu menghapus beberapa file sampah yang ada di komputer kita. Jadi di sini gua cuman ada 2 ya untuk tempat file atau folder sampah ini berada, dan keduanya ini biasanya lumayan banyak dibandingkan yang lainnya. Jadi kalian cari di menu pencarian Windows, ketik %10%, lalu kalian pilih %10% yang file folder ini. Kalau udah kalian pilih, kemudian kalian hapus semua file atau folder yang ada di sini karena ini semua sampah ya. Caranya kalian tinggal klik kanan, pilih delete. Jika sudah, kalau muncul seperti ini, centang lalu skip. Centang skip. Kemudian selanjutnya kalian pergi ke Drive C, lalu Windows, Software Distribution, ini Software Distribution, lalu ke Download, kemudian hapus semua yang ada di sini karena semua yang di sini itu merupakan file atau folder sampah bawaan dari Windows Update. Jadi kalau Windows Update kalian sedang melakukan update terhadap Windows kalian, nanti si Windows Update-nya bakal meninggalkan beberapa sampah di sini ya. Jadi kalian harus sering-sering cek kalau ada, hapus. Cara tinggal klik kanan, lalu pilih delete. Kalau sudah, kalian bisa close. Lalu kalian jangan lupa di recycle bin juga harus dikosongkan ya. Karena kalau nggak dikosongkan itu berarti sama aja file sampahnya masih ada. Caranya tinggal klik kanan pada recycle bin, pilih empty recycle bin, lalu klik yes. Nah sekarang yang terakhir, di sini kita perlu ketik di menu pencarian Windows, yaitu cmd. Lalu jangan lupa bukanya itu run as administrator. Kemudian di sini kita ketik saja cd garis miring enter, lalu kita ketik lagi del spasi bintang titik log spasi garis miring a spasi garis miring s spasi garis miring q spasi garis miring f. Jika sudah seperti ini, kalian tinggal enter aja. Nah nanti ketika kalian enter, nanti kode tersebut ya, yaitu yang del log itu ya, itu nanti dia bakal langsung menghapus semua file yang berupa log yang ada pada drive C atau drive system atau drive Windows kalian. Contohnya seperti ini. Kalau kalian lihat ini kan ada deleted file dan itu belakangnya pasti ada titik log atau dot log. Yang dimana kalau file log itu mungkin nggak terlalu berguna sih atau mungkin nggak kepakai lah. Dan wajib kita hapus gitu loh. Karena kalau nggak dihapus ya nanti bakal numpuk dan bisa memakan storage pada drive C kita ya kan, dan bisa membuat Windows kita lemot.
Kalau sudah selesai seperti ini, sampai sini ya. Ini untuk command prompt bisa kalian close. Nah, jadi itu saja 5 langkah yang bisa kalian ikutin. Jadi itu langsung ke intinya ya, biar Windows kalian tuh nggak lemot. Sebenarnya ada cara lengkapnya, kalian bisa tonton di video ini. Kalau kalian mau ngikutin cara yang ada di video itu, kalian bisa tonton aja tuh, link videonya sudah saya taruh di deskripsi di bawah. Kalian bisa tinggal klik linknya, langsung kalian tonton dan kalian langsung ikutin videonya. Dan untuk videonya sendiri kalian bisa lihat, durasinya setengah jam. Kalau ini cuma mungkin di bawah 10 menit ya. Oke, yang terakhir di sini kalau kalian masih lemot atau kurang lancar, kalian bisa lakukan Windows Update atau lakukan update Windows. Caranya kalian tinggal cari di menu pencarian Windows, ketik Windows, update seperti ini, lalu kalian pilih yang check for updates. Ya, pilih yang check for updates. Kemudian di sini nanti kalian lakukan check for updates untuk melakukan updating pada Windows di Windows Update. Jadi ini penting banget sih, tapi kalau kalian nggak terlalu suka update Windows nggak apa-apa. Cuman kalau kalian suka Windows kalian itu langsung apa namanya tetap fresh atau tetap baru, nah ini nggak apa-apa ya di-update. Tapi kalau kalian nggak suka update sih nggak apa-apa ya, oke? Oke, jadi video tentang cara agar Windows di dalam mode lancar pada PC atau salah bersih dulu. Semoga video bermanfaat bagi teman-teman. Jika bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Terima kasih banyak buat teman-teman sudah subscribe, like, dan share video ini, oke? Oke, video sampai sini dulu di next video ya. Dadah!